teman-teman, coba deh jujur sama gua. Udah berapa kali kalian dalam sehari buka HP? Niatnya sih cuma ngecek notifikasi, tapi tahu-tahu udah lebih dari 1 jam. Dan yang lebih parahnya lagi, setelah kita naruh HP, kita tuh gak merasa tenang, kita gak merasa terhibur. Hati kita tuh ngerasa malah cemas, gelisah, atau bahkan merasa jadi orang paling gagal di dunia. Lihat udah dapat beasiswa ke luar negeri, terus si B yang baru aja launching bisnis barunya, si C yang flexing lagi liburan ke Bali, dan si D posting foto-foto bareng pasangannya dengan caption yang romantis. Seketika ada suara kecil yang masuk ke kepala kita. Dia tuh bisik-bisik gini, lu ngapain aja sih selama ini? Kok lu hidup stagnan banget sih? Nggak kayak orang-orang lain. Nah, kalau perasaan cemas, takut, tertinggal, dan merasa kurang itu sering muncul, selamat. Kamu udah berteman akrab sama yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, di vlog tausiah kali ini, gua nggak bakal ngebahas soal dalil-dalil hukum yang kaku. Kita bakal ngobrol santai dari hati ke hati tentang bagaimana fenomena psikologis modern ini sebenarnya bisa kita sembuhkan dengan pendekatan manajemen hati yang sangat indah dalam Islam. Jadi, siapa yang pasti duduk ternyaman kalian, dan mari kita bahas. Kenapa sih kita bisa sembuh itu? Coba kita bayangin sebuah analogi sederhana aja. Bayangin kita lagi mengendarai sepeda motor kita di jalan raya. Kita udah jalan dengan kecepatan yang aman, menikmati angin, dan memiliki tujuan yang jelas. Tiba-tiba di sebelah kanan kita ada sebuah mobil sport yang nyalip dengan kecepatan tingginya. Terus di sebelah kiri kita ada moge yang nyalip dengan knalpot gahatnya. Apa yang akan terjadi kalau kita berusaha ngimbangin mobil sport dan moge itu tadi? Kayaknya ada 2 kemungkinan yang bakal terjadi deh. Kalau nggak mesin motor kita yang jebol, ya kita yang kecelakaan di jalan. Kenapa? Karena kita memaksakan diri untuk mengikuti ritme dari kendaraan orang lain, padahal kapasitas kita berbeda. Itulah media sosial zaman sekarang, Instagram, TikTok, atau X. Itu adalah jalan raya visual tempat orang-orang memamerkan kendaraan terbaik mereka. Masalahnya, kita sering lupa kalau ditampilkan di medsos itu cuma highlight reel, potong-potongan momen terbaik dan terindah dari mereka. Kita nggak pernah tahu gimana si A nangis begadang demi dapat beasiswanya. Kita nggak diperlihatkan gimana bisnis si B sempat rugi besar, atau gimana si C harus hemat berbulan-bulan demi liburan itu. Kita membandingkan proses internal kita yang penuh drama dan air mata dengan hasil eksternal orang lain yang sudah diedit pakai filter estetik. Adil gak? Jelas gak adil buat diri kita sendiri. Sebenarnya FOMO ini bukan barang baru. Jauh sebelum istilah fear of missing out ini diciptakan oleh para psikolog barat, Islam sudah mendeteksi penyakit hati ini. Dalam Al-Quran ada satu sindrom psikologis yang mirip banget sama FOMO. Apa sih? Ya, namanya adalah at-takatsur, yaitu keinginan untuk saling berlomba-lomba memperbanyak atau memamerkan dan merasa lebih unggul dalam hal duniawi. Efek takatsur ini sebenarnya jelas disebutkan dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur, artinya telah melahirkan kamu. Melahirkan dari apa? Dari ketenangan, dari rasa syukur, dan dari fokus pada diri sendiri. Lalu apa obatnya? Apakah kita harus hapus semua sosial media dan tinggal di dalam gua? Tentu nggak realistis dong buat kita yang hidup di tahun 2026 ini.
Islam menawarkan obat yang jauh lebih elegan, namanya qanaah. Banyak orang yang salah paham, dikira qanaah itu artinya pasrah lah, males lah, pasrah sama keadaan, dan gak mau berkembang. Oh, salah besar. Qanaah itu justru adalah sebuah superpower mental. Artinya adalah merasa cukup dan merasa ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita hari ini, sambil tetap melangkah dengan ikhtiar terbaik. Orang yang punya sifat qanaah itu mentalnya kuat banget. Dia nggak bakal goyah karena melihat temannya ganti HP baru. Dia nggak bakal insecure waktu melihat orang lain jalan-jalan. Kenapa? Karena dia punya prinsip, apa yang menjadi takdirku tidak akan melewatkanku, dan apa yang melewatkanku memang bukan takdirku. Ali bin Abi Thalib pernah memberikan quotes nih yang nampar banget buat kaum FOMO kayak kita. Beliau pernah berkata, kekayaan yang paling utama adalah meninggalkan banyak keinginan. Coba deh kita renungkan, FOMO itu nyiksa banget gak sih buat kita? Kita selalu ngeluh kekurangan kebutuhan pokok, tapi itu semua karena kita punya keinginan untuk menyamai standar hidup orang lain yang sebenarnya gak kita butuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya tuh gini, gimana cara praktisnya kita menata hati ini di kehidupan sehari-hari biar gak gampang terseret arus FOMO? Gue punya 3 tips konkret yang bisa kita praktekin bareng-bareng. Pertama, lakukan digital detox berkala. Medsos itu punya algoritma yang emang didesain bikin kita kecanduan dan penasaran. Kalau kamu ngerasa kesehatan mentalmu mulai terganggu setelah akun tertentu, jangan ragu buat klik tombol mute atau unfollow. Batasi jam bermain medsos. Gak semua tren harus kita tahu, dan gak semua hype harus kita ikutin. Kedua, latih pikiran untuk fokus pada lapangan sendiri. Ingat analogi motor bebek tadi, fokus aja sama kendaraanmu, jalanmu, dan tujuanmu. Ganti pertanyaan, kenapa dia udah di sana sedangkan gua masih di sini? Menjadi apa yang harus gua tingkatkan nih dari diri gua hari ini? Upgrade skill kamu, beresin kuliahmu, dan perbaiki ibadahmu. Ketiga, ubah FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Ini adalah fase tertinggi. Joy of Missing Out adalah perasaan bahagia ketika kita tertinggal dari hingar-bingar duniawi yang gak penting, karena kita tahu kita lagi sibuk membangun hal yang lebih esensial dalam hidup kita. Kita merasa tenang meskipun gak harus tahu gosip terbaru. Kita merasa damai meskipun gak ikut nongkrong di tempat viral, karena hati kita penuh dengan rasa syukur. Teman-teman, hidup ini bukan perlombaan lari cepat untuk melawan orang lain. Hidup ini adalah perjalanan maraton antara diri kita yang hari ini dengan diri kita yang kemarin. Jangan biarkan layar kecil 6 inci di genggaman tanganmu merenggut kedamaian hati yang luasnya luar biasa. Berhentilah membandingkan halaman belakang rumah kita yang berantakan dengan ruang tamu orang lain yang sudah ditata rapi. Didik hati kita untuk selalu berkata, alhamdulillah, ini takdir terbaikku saat ini. Gua Zirfan dan Raffi, terima kasih udah nemenin gua di vlog tausiah kali ini. Semoga hati kita selalu dijaga dalam ketenangan dan rasa syukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.